Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinada Yulia Putri dari kelas Ekonomi Syariah J dengan NIM 401210313. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang integrasi nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional ada 3. Yang pertama yaitu faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Dalam mewujudkan integrasi nasional, terdapat beberapa faktor yang mendorong terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Adapun faktornya yang pertama yaitu adanya rasa yang senasib dan seperjuangan, yang kedua adanya ideologi nasional, yang ketiga adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu, yang kedua adanya ancaman dari luar. Yang kedua yaitu faktor pendukung integrasi nasional. Faktor-faktornya yaitu yang pertama menggunakan bahasa Indonesia, yang kedua semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa, yang ketiga adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila, yang selanjutnya adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Yang ketiga yaitu faktor penghambat integrasi nasional. Faktor penghambat sendiri merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Beberapa faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional diantaranya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, dan adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Selanjutnya, alasan pentingnya integrasi nasional. Yang pertama, integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Alasan yang kedua yaitu integrasi nasional sangat penting karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Proses integrasi nasional di Indonesia yang pertama yaitu modal awal integrasi nasional adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Yang kedua, memasuki para abad 20. Gejala semangat kebangsaan semakin membara dan terlihat dengan munculnya berbagai organisasi atau pergerakan yang menjadi salah satu titik awal kebangkitan nasional. Yang ketiga, pada dekade 1920-an, para pemuda tampil di dalam panggung sejarah Indonesia dengan menyongsong tema persatuan dan kesatuan untuk menuju Indonesia yang merdeka. Yang keempat, pasca proklamasi kemerdekaan. Perjalanan bangsa Indonesia di dalam bernegara harus ditempuh dengan berbagai peristiwa. Ancaman terhadap integrasi nasional. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia sih? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Berikut ini diuraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun non-militer. Ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan perang saudara. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dalam negeri.
Contoh ancaman militer dalam negeri yaitu disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan suatu kerusuhan massal. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain ekstrem atau tidak sesuai dengan kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Yang keempat, makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Yang kedua yaitu ancaman militer luar negeri. Contohnya yaitu pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Yang kedua, pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga, aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Contoh ancaman militer terhadap negara. Yang pertama yaitu agresi. Pengertian dari agresi adalah ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara yang dapat membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara tersebut, dan juga membahayakan keselamatan segenap bangsa tersebut. Contoh yang berikutnya yaitu invasi. Cara bentuk dalam melakukan agresi terhadap suatu negara yang pertama adalah invasi, yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah NKRI. Yang ketiga, bombardement. Cara atau bentuk dalam melaksanakan agresi terhadap suatu negara yang kedua adalah bombardement, yang mempunyai pengertian suatu penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI. Yang keempat yaitu blokade. Cara atau bentuk dalam melakukan agresi yang terhaksir adalah blokade, yang dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain dan lain-lain. Yang kelima yaitu spionase, adalah ancaman militer yang dilakukan terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata dan dilakukan oleh negara lain yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan dokumen rahasia militer suatu negara. Yang keenam yaitu sabotase, adalah ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara yang kegiatannya mempunyai tujuan untuk merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Tentunya sabotase ini dapat membahayakan keselamatan suatu bangsa. Yang ketujuh, ancaman militer yang berupa aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh suatu jaringan terorisme yang luas atau internasional, atau ancaman yang dilakukan oleh teroris internasional yang bekerja sama dengan terorisme lokal atau dalam negeri. Yang kedelapan yaitu ancaman militer terhadap suatu negara dapat juga berbentuk suatu pemberontakan yang mana pemberontakan tersebut juga menggunakan senjata. Selain pemberontakan, terjadi perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Yang kesembilan yaitu selain pemberontakan, terjadi perang saudara yang menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Ancaman non-militer. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan penahanan dan keamanan. Cara mengatasi ancaman integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasi ancaman integrasi nasional itu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut, yang terdapat dalam pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh masalah integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Yang kedua,
dendam karena kekalahan dan sekolah lain. Yang ketiga, pertentangan sosial. Yang keempat, aksi protes dan demonstrasi. Yang kelima, meningkatnya kriminalitas. Yang keenam, kenakalan remaja. Yang ketujuh, korupsi membuat kepercayaan masyarakat menghilang. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.